Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Mbak Desi. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Lagi santai-santai nih kayaknya ya. Lagi di mana, Iya, Mbak Des? lagi di rumah nih. Di rumah ya. Mm-mm. Emang lagi ini, lagi nggak terbang kok. Enggak, udah lumayan sih gara-gara corona. COVID. Oke, kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya. Siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. para pendengar Serikat News, malam ini saya bersama Mbak Desi. Mbak Iya, Desi ya panggilannya ya. iya, Desi ya. Desi Susilawati. Desi Okta. Desi Jangan Okta. ditambah-tambahin. Oke. Desi Okta, pramugari Garuda Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Benar. Iya, benar, Nah, alhamdulillah kalau benar. salah kalau salah tentang profilnya dibetulin aja Oh Mbak iya, iya, Desi. siap, siap, siap. Oke, mungkin boleh Gimana, Mas? saya dulu ya perkenalkan bahwa nama saya Rahmat Fajar, tinggalnya di Jakarta. Eh, Sebelum kita ngobrol panjang, bolehlah kita kenalan dulu. Mbak Desi, perkenalkan diri seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat dari mana, sejak kapan kerja, mungkin barangkali ya, biar Boleh, boleh, boleh. pemirsa ini tahu. Gitu. Boleh, boleh. Oke. Iya, sebelumnya selamat malam semuanya yang udah join nih. Kenalin, nama aku Desi. Aku dari maskapai salah satu perusahaan Garuda Indonesia. Kerjanya itu baru banget, baru sekitar 2 tahun. Saat ini kegiatannya di rumah aja, ada usaha online. Lagi nggak main terbang-terbangan. Enggak, terakhir tuh kapan ya? Udah cukup lama. Sudah lama ya, Lumayan. lumayan. Hitungan Oke. bulan lah, hitungan bulan. Hitungan bulan. Sama sih, sekarang banyak yang kayak gitu. Jadi Iya, bersabar saja. sabar. Desi udah berapa lama jadi pramugari? Gimana? Sekitar 2 tahunan, Ya, Mas. Sekitar 2 2 tahunan. tahunan ya. 2 tahunan. Baru Apa sih. motivasinya di pramugari? Sebenarnya kalau ditanya motivasi ya, sebenarnya emang awalnya itu Ah, bukan cita-cita pertama. mm, mm, Emang kebetulan waktu itu sih coba iseng-iseng, terus tapi pas sudah dicoba jalanin pekerjaannya, mm. semuanya, jatuh cinta sama pekerjaannya. Oke. Terus jadi motivasinya ya, oh ternyata kerja dengan bidang pramugari itu bisa banyak banget inspirasi orang lain, dan ternyata tuh di luar sana banyak banget kan yang pengen kayak, kok pengen banget jadi pramugari, gimana sih caranya? Oh berarti, Mm, ya berarti saya harus lebih bersyukur nih karena saya dikasih rezekinya di sini gitu sih. Oke. Eh, Emang cita-citanya apa emang sebelum jadi pramugari? Cita-citanya apa ya? Apa ya? Saya sih suka di entertain gitu. Oh gitu, ya ya ya. Iya, Ya. cuman meminggir, pindah, apa tuh bahasanya, pindah jalur, Apa? pindah jalur. Pindah jalur, pindah jalur. Pindah jalur. Ini entertain apa? Nyanyi atau apa? Lebih ke acting sih. Oh, oke. Ini apa namanya? Kan akhirnya terjun di dunia pramugari ya. Apa Mm-mm. yang kemudian buat kamu setelah terjun ke situ kemudian tertarik, nyaman? Apa Nyaman sama yang buat kamu pekerjaannya. nyaman? Karena setiap hari berinteraksi sama penumpang itu bikin Oke. jatuh cinta. Yes, Terus ya. setiap hari kerjanya itu kita ketemu orang yang selalu beda, jadi nggak monoton, orang-orangnya itu aja lingkup kerjanya gitu Mm-mm. sih. Terus bonusnya itu jalan-jalan, bisa ekspor banyak banget hal baru, banyak banget hal Oke. baru sih yang didapat. Mm-mm.
Jadi itu ya, sehingga awalnya entertain, nyoba-nyoba di pramugari, nyaman, Iya, kecemplung. jatuh cinta. Jatuh cinta. Terus jatuh cinta deh. eh itu kan berarti itu banyak, itu bukan cita-cita kamu. Gimana caranya? Kan kadang orang kalau itu memang bukan cita-citanya, di tengah jalan Hmm. mental. Bisa Oh putus kamu gitu enggak? ya. Iya, kok kamu enggak? Karena dalam proses selama proses itu Hmm? emang mencoba mencintai juga. Maksudnya dipikirnya gini, oh mungkin ini udah rezekinya di sini kali ya gitu. Kenapa nggak Hmm. coba buat dicintain? Kenapa nggak coba buat terus dijalanin? Ikhlas yang Oke. Okay. penting. Jadilah nyaman. Boleh nggak diceritain ya, biar pemirsa ini tahu proses menjadi pramugari gitu, seperti apa dari awal ya? Iya, step-step. Jadi ini ya berdasarkan pengalaman aku aja ya, kurang lebih kan Iya, gitu. oke, boleh. Iya, jadi awalnya itu waktu itu Garuda lagi open recruitment kan, terus aku coba daftar-daftar. Pertama kita ngirim CV dulu. Oke. Gerak ya. Ya, pertama kita ngirim CV, setelah itu nanti kita bakal di email kalau di approve. Jadi setelah di email barulah kita datang. Waktu itu ada di GTC di daerah Duri Kosambi. Ya, habis itu datang, habis itu stepnya ya langsung pengukuran tinggi berat badan, terus langsung tahap selanjutnya, iya ada pengecekan fisik dari atas sampai bawah. Habis itu masuk lagi ke tahap tes bahasa Inggris, psikotes, psikolog, gitu dan lain-lain sih kayak gitu. Sampai terus tahap terakhir itu pokoknya ada medical check up. Oke. Itu prosesnya butuh berapa lama dari step ke step itu biasanya? Apa langsung 2 hari keluar nanti menuju ke step berikutnya atau gimana biasanya? Lupa sih ya, tapi kurang lebih kayak seminggu deh. Kurang lebih ya, tapi lupa. Kurang lebih seminggu udah ketahuan bos saya keterima pramugari gitu. Kan ada tes medeknya. Medeknya itu kalau nggak salah berapa hari gitu. Tapi nggak nyampe sebulan kok. Sebulan ya? Iya, nggak nyampe sebulan sih. Sepertinya ya, lupa sih mas. Waktu itu berapa orang saingan Desi? Waduh, saingannya berapa ya? Kayak masih ratusan deh. Sekitar 800 mungkin, 700, 800. Iya, sekitar 800, 700 mas. Terus dipilihnya? Satu orang apa 2 orang aja? Diambilnya cuma 1 orang? Atau berapa orang waktu itu? Diambilnya banyak, beberapa. Karena kan habis itu dibuat per batch. Jadi hitunglah, jadi per batch aku ya. Jadi per batch aku itu ada sekitar 20 orangan. 20 orangan? Dari sekian banyak step itu, apa yang paling sulit? Yang paling sulit, waktu, alhamdulillah lancar sih mas. Maksudnya yang paling sulit paling nunggu hasil medeknya sih, karena kan kalau medek kan semua kita dicek kan dari kesehatan tubuh dari dalam kan, apalagi kan kita kan nggak pernah tahu mungkin kita pernah kenapa. Karena kalau udah gagal di medek itu udah sayang banget, karena kan tahap prosesnya udah di akhir tuh. Kayak tinggal nunggu keputusan gitu. Atau setelah medek kan ada lagi pantuhir kan. Cuman pantuhir juga bikin deg-degan. Jadi menurut aku medek sama pantuhir sih. Kalau bahasa Inggris lewat lah ya. Basic sih mas sebenarnya. Iya, sebenarnya basic kok bahasa Inggrisnya itu. Apa ada syarat bahasa lain selain bahasa Inggris? Bahasa Arab mungkin atau apa gitu? Nggak ada. Masih sesuai dengan basic aja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Selebihnya setelah kerja itu kan biasa kita ada terbang ke Cina gitu kan. Ada ke Korea, Jepang gitu. Itu biasa ada announcer-nya sih. Jadi mungkin basic yang harus kita punya yaitu bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Oke. Wah, itu bahasa Inggris. Seru ya? Agak seru sih kalau bahasa Inggris. Tapi
karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris dengan Tapi lancar. tapi basic kayaknya sejauh ini orang-orang ini gak sih, maksudnya kayak untuk basic aja ya, OS zaman sekarang orang-orang udah mulai inilah, udah mulai oke lah. Mulai kayak setelah diterima apa prosesnya untuk Proses gimana nih? prosesnya apa yang ya kan kamu dinyatakan diterima sebagai pramugari apa namanya Garuda Indonesia, apa yang harus kamu siapkan biar benar-benar bisa bekerja di Garuda Indonesia? Pastinya harus konsisten ya yang pertama. Yang pertama, ketika kita udah masuk ke pekerjaan itu, kita udah, maksudnya kita dari awal udah berjuang, kita ternyata udah dinyatakan diterima, kita boleh gabung oleh perusahaan itu. Menurut aku, ya kita dari pertama harus konsisten. Yang pertama, kita harus tetap konsisten. Setelah itu, dijalaninnya harus dengan niat, ikhlas. Yang pasti ikhlas sih, harus tetap ikhlas. Sama selalu melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Oke. Apa namanya? Tapi adanya biasanya kan kalau pasti ya kayaknya ya setiap pekerjaan itu namanya orang baru ada pelatihan gitu. Ya nggak sih? Maksudnya setelah itu langsung diturunkan ke lapangan. Setelah proses kamu dinyatakan diterima. Ya, gitu. Kita ini dulu, kita ada sekolahnya dulu. Oh iya. Jadi total training sih bahasanya sebenarnya. Training. Iya, jadi total trainingnya sampai kita dirilis itu sekitar 6 bulanan. Ya, 6 bulan proses dari mulai di training sampai kita dirilis boleh terbang. Dirilis boleh terbang. Di selama training itu apa? Kamu diapain? Semua diapain? Jadi gini. Ya Allah, apa ya? Ya. Enggak. Yang ini kayak TNI kan diapain, harus latih fisik gitu apa gitu. Oh, ada. Kita ada waktu itu, jadi sebelum training itu ada bukan pelatihan sih, kayak kita di hutan tuh 5 hari. Di hutan? Kita gitu dulu tahu sebelum jadi pramugari. Jadi maksudnya jangan dilihat, wow sekarang udah jadinya doang. Maksudnya di balik itu tuh banyak banget pengorbanan yang kita lakuin gitu. Itu kita 5 hari di hutan, bener-bener. Kalau aku tuh nggak sempet mandi, makan pun kita bareng-bareng sama temen tuh pakai nasi kerak, karena semua makan apa adanya. Ada sayuran yang ada di mana ya kita masak, kita bikin. Terus kita guling-gulingan di lumpur, kita nyari-nyari, ini banget sih, petualang jatuhnya. Apa tujuannya? Tahu nggak tujuannya itu? Untuk melatih mental kita sih. Karena di dalam pelatihannya itu, kita tuh bakal diajarin gimana saat kita nanti dapat nanganin waktu kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saat penerbangan, misalnya emergency. Kita dilatih mentalnya, kita dilatih fisiknya, banyak banget sih. Yang melatih kayak gitu. Instrukturnya dari ini aparat atau enggak? Dari tentara. Tentara ya? Tentara. Itu kita bener-bener dikerasin banget sih, nggak ada belas kasihan sama cewek juga. Wah, ternyata pramugari yang berdandan cantik-cantik itu mengawali proses kayak gitu ya, begitu kejamnya ya. Pasti sih. Itu 5 hari lagi totalnya. Berapa hari? 5 hari. 5 hari. Terus selain itu apa? Udah sih, abis itu kita kita training di Duri Kosambi. Ya, jadi selama di Duri Kosambi itu kita belajar semua tentang prosedur di pesawat, emergency, bagaimana cara ngelayanin penumpang, cabin service, semuanya belajar sih. Jadi biar kita pas sudah dirilis udah mantep. Berarti ini ya, ini ada mungkin juga penting nih, juga ada yang nanya, sekolah pramugari nggak sebelum? Dulu ya. Iya. Enggak, karena kan aku dari awal emang pertama bukan cita-cita, terus yang kedua emang awalnya itu cuma iseng, tapi alhamdulillah rezekinya di situ.
Jadi aku nggak pernah ikut sekolah pramugari atau kuliah sekolah pramugari dan sebagainya. Jadi lulus SMA langsung gitu. Ya, karena Apa kebetulan aku lulusan apa? kuliah juga sih kuliah. Oh kuliah. Iya Berarti kuliah. habis kuliah baru daftarnya ya? Enggak, jadi daftarnya pas lagi kuliah, lagi skripsi. Oh gitu. Emang mana? Iya, Jurusan apa emang kuliahnya? ilmu komunikasi. Oh, jauh ya. Iya, Tapi jauh nggak sih banget kan? bisa dihubung-hubungkan kan? Sering Bisa bisa. komunikasi dengan banyak orang. Iya, tapi berguna banget sih kan, berguna waktu kerjanya juga. Hmm. Tinggi badannya berapa katanya? Tuh tinggi badan. Jadi tinggi badan aku itu 159. Ah, Nah, waktu itu juga banyak yang nanya, kok bisa 159 jadi pramugari katanya gitu. Apalagi di Garuda katanya gitu kan. ah. Jadi dulu itu Garuda waktu aku open itu, dia itu minimal tingginya itu 158. Oh, Iya, tapi kalau sekarang itu kayaknya udah berubah deh jadi sekitar 160 minimal. jadi Anda beruntung. Iya, itu rezeki. Itu yang namanya rezeki ya. Mau gimana juga ada aja jalannya ya. Mungkin ada kelebihan yang lain mungkin dari Desi. Gitu Kenapa ya. diterima gitu? Ah, Kurang tahu sih ya, terpikir pokoknya nggak apa dinyatakan kelebihan? enggak sih. Ya mungkin ya pokoknya kita harus tetap beretitude gitu aja sih. Oke, kembali ke training tadi. Oh iya, siap. Selain fisik, apalagi isinya di training itu selama 6 bulan sebelum di launching? Ini kita ada OMB gitu, itu buku-buku untuk kita belajar tentang yang tadi saya bilang itu prosedur, cara servis penumpang, dari cara dari SOP-nya semuanya dipelajarin di situ. Terus kita juga ada apa ya? Kita ngelakuin juga apa sih istilahnya tuh? Mempraktekin. Kita juga mempraktekin juga gimana nanti di lapangan gitu sih, dibuat seperti itu. Itu ya. Lumayan Setelah iya. 6 bulan, lumayan lama ya. Iya, lumayan Terus lama. ada jeda dari setelah 6 bulan kelar Iya. nih dan Mm-mm. itu ada jeda nggak sebelum di launching? Justru 6 bulan itu udah termasuk sama dirilis sih, Mas. Oh sama dirilis juga. Iya, jadi sekolahnya itu cuma sekitar 3 bulan sebenarnya, 3 bulanan lah. Terus sampai rilis itu dihitung-hitung sekitar 6 bulanan. Di mana emang trainingnya biasanya kalau Garuda? Di GTC, di Riko Sambi. Oh itu sambil. Oke. Ada ini nggak? Kan tentu kamu juga ini kan apa namanya banyak teman lah pramugari di luar maskapai Garuda gitu. Ih, nggak punya, beneran. Cerita ini bedanya ini kalau di Garuda kayak gini, kalau di situ kayak gini, gimana? Enggak. Lebih kejam nggak? Tapi kebetulan ya, emang teman-teman, maksudnya nggak punya teman yang pramugari juga, kecuali teman satu batch. Maksudnya Satu cuma batch maksudnya gimana itu? teman-teman satu angkatan doang maksudnya. Oh satu angkatan. Iya, Iya, jadi iya. di luar itu emang beneran gak punya teman pramugari karena emang lingkungannya maksudnya bukan orang yang punya cita-cita buat jadi pramugari gitu sih. Eksklusif sekali ya. Iya. Jadi Kayak dunianya dunia kabin, bandara, kamar gitu ya. baru banget. Baru banget Terus tahu setelah kerja. ada ini di tingkatan-tingkatan dalam pramugari gimana? Tahu nggak? Tingkatan gimana nih maksudnya? Ya kalau ini kan kalau di perusahaan ada senior, ada kepala atau ada apa Ya, ya. gitu. Anak baru gimana statusnya gitu. Enggak sih, selama aku kerja dari awal itu sama aja, maksudnya ya paling yang namanya, maksudnya istilahnya misalnya kita first flight kan, itu penerbangan pertama kita setelah rilis misalnya, ya itu wajib sih itu buat kita kenalan, buat kita tahu kalau kita, maksudnya buat kita bilang kalau kita first flight, karena kan biar mereka kru-kru tahu juga kan yang lainnya, oh berarti saya tuh baru pertama kali, biar bisa lebih mungkin difokusin kali ya. Tapi apa namanya? gimana? Iya gimana lanjut. Ya, tapi kalau untuk kayak senioritas gitu-gitu nggak ada sih kayak tingkatan lo junior ya, gue senior gitu-gitu nggak ada sih.
Nggak, bukan itu maksud saya. Gimana, gimana? Jabatan. Oh, jabatan di Misalnya saya dalam. senior, senior. Iya, Jadi tuh gimana? ada pertama tuh dari cabinnya itu pertama ada senior, junior, ada Ah, FSM, hmm, ada MDC dulu MDC, abis itu ada FSM. Baru ke atas-atasnya captainnya, pilotnya. Kalau FSM itu sendiri dia itu seperti manajer kita waktu ada di dalam pesawat itu sama aja sih kayak kerja, sama apa? sama aja kayak kita kerja di kantoran. Oh gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab penuh dalam penerbangan itu. Dan kita kini anak-anak buahnya, kru-kru cabin-cabinnya gitu sih. Oh, yang baru-baru biasanya ini ya, yang yang nyambut penumpang di depan pintu gini-gini gitu ya. Selamat datang di Iya pesawat sih kami itu, gitu ya. iya. Eva 2A itu. Eh, Kalau yang apa namanya kepala ini ya, mungkin aku nyebutnya kepala pramugari mungkin. Atau apa kalau istilahnya kalau di sana, kalau di pramugari, kalau Flight di Garuda. FSM. Jadi dia cuma mantau ya. Iya, enggak sih, dia nggak cuma mantau, maksudnya dia juga ada tugas yang harus dia lakuin, karena kan kita ada FA berapa pekerjaannya, tugasnya tempat dia bekerja tuh di bagian apa yang ada di dalam pesawat gitu. Jadi semua sebenarnya ada bagiannya, ada Ada kerjaan bagiannya. masing-masing, iya, semuanya kerja tetap. Ini kan kalau saya ikut Garuda gitu, naik Garuda, kan ada banyak seragam tuh. Ya, betul. Itu menandakan apa itu? Sebenarnya maksudnya dari seragam itu nggak ada perbedaan apa-apa gitu. Maksudnya nggak Nggak ada ya? ngebedain dia junior atau senior. Cuman ya ada orange, ada Tosca, cuman itu tidak membedakan bahwa yang orange itu dipakai junior, yang Tosca itu dipakai senior atau junior gitu, nggak ada sih. Kamu suka warna yang mana? Aku setiap terbang pakai warna oranye. Orange. Iya. Senang orange. Banget sih pakai Cerah Tosca. berarti. Iya, suka aja gitu warnanya kalem dilihat. Sering terbang ya naik Garuda, Mas? Lumayan dulu. Sekarang udah jarang karena COVID. Iya, pasti. Jalan-jalan Duitnya lagi nggak dong. ada, mahal. Ya. Dulu. Jangan dong. Jalan-jalan lagi biar kita kerja. Ya, kalau ada duitnya terbang. Kalau nggak ada ya mau terbang pakai apa? Oh ya, boleh lah naik Garuda lah ya kalau terbang. Gak apa-apa Masih. kalau kenal langsung nyebut Desi gratis itu oke. Oke, bisa di schedulein nanti. Oke. Gini apa namanya? Gimana? Kan kalau di pesawat juga ini ada situasi buruk kadang, ya kan? Entah karena cuaca, entah karena apa gitu. Gimana pramugari menghadapi itu? Waktu cuaca buruk. Menenangkan, menenangkan penumpang, menenangkan segalanya. Sementara Ya, dirinya sendiri panik juga sebenarnya Iya, kan? panik ya. Sebenarnya untuk ini berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman, kalau cuaca buruk itu kan sebenarnya emang ketika emang udah ada announce untuk cuaca udah buruk nih, udah ada tandanya. Itu kan penumpang emang mereka harus kembali ke bangkunya, pakai kenakan sabuk pengaman, tidak boleh ke kamar kecil, tidak boleh melakukan aktivitas yang membuat dia harus berdiri. Dia harus tetap duduk kan. Ya udah mereka duduk, maksudnya mereka juga nggak akan melakukan apa-apa, dan setelah itu kita juga pasti announce kalau kita bilangin kalau ini tuh cuaca lagi buruk. Jadi mereka juga pasti udah cuaca lagi buruk nih, mereka udah safetyin diri mereka masing-masing sih. Paling kalau ada yang tiba-tiba ada yang nakal nih, tetap ternyata dia berdiri, kita lihat itu kita suruh duduk, karena kan kita juga kadang nggak boleh berdiri dong, kita juga harus tetap duduk. Itu paling kita suruh duduk dari jauh gitu. Pernah tapi sejauh ada ini kejadian gimana? Pernah ada kejadian buruk kan selama terbang? Alhamdulillah belum sih. Enggak ya? Iya, paling Semoga ya cuaca buruk aja sih paling. Itu pun alhamdulillah penumpangnya masih bisa dibilangin gitu maksudnya. Mereka tahu lah apa yang harus mereka lakuin gitu. Berarti biasanya itu penerbangannya ke arah mana? Ke daerah mana biasanya?
Aku itu udah ke domestik ya, masuk internasional juga masuk. Kalau daerah Pertama daerah. gimana? Kalau domestik Pertama dong. pertama kali. Iya, kemana? Pertama kali Jogja kalau nggak salah. Jogja. Iya, pertama kali Jogja. Baru setelah itu Terus tambah typing rating lagi, type rating lagi, baru terbang internasional. gimana perasaannya pas pertama kali itu? Terbang ya. Nah, Gimana ya? Deg-degan pasti mas, deg-degan. dekannya Apalagi kita apa? iya Deg-degan kita kenapa? terbang, kita kerja. Karena kita kerja kan nggak cuman sama satu orang kan, kita tuh kerja Hmm. beramai-ramai sama cabin lainnya. Terus juga Hmm. kita di situ first flight, kita penerbangan pertama kita harus ketemu penumpang yang banyak, kita harus nyapa mereka, kita harus nge-treat gimana mereka supaya nggak komplain. Itu sih paling yang pertama Ah, deg-degan, terus banyak nanya, banyak banyak nanya sama senior, minta ajarin gitu-gitu sih. Belajar lah. belajar. Iya, belajar. Kalau pengalamanku, gak tau ya nanti kamu mungkin di pramugari kan setiap hari. Mm-mm. Kalau aku pengalamanku kalau terbang ke daerah Gimana timur gimana? itu agak menegangkan. Apa Ini kamu ya, juga pasti merasakan selalu itu? begini ya. Selalu goyang. Iya. Iya, Selalu iya, iya. goyang. Kalau lewat daerah Makassar itu mau masuk ke Makassar, Iya. Iya, ke itu timur kenapa ya? kenapa? Saya juga Kamu juga merasakan saya itu juga ya? iya itu pasti. Kalau saya tanya Ah, kaptennya kenapa, ya emang itu mungkin di tempat-tempat itu urusan ada BMKG ya? iya. Emang mungkin di tempat itu udah langganan kali ya. Ah, Tapi emang selalu sih ke emang Papua udah. Papua belum. Pokoknya aku tuh cuma dapat sebentar doang sih. Jadi gini, aku itu home base-nya di Denpasar sebenarnya. Oh, biasanya di Denpasar. Iya, ini karena lagi COVID belum terbang jadi aku pulang ke Jakarta kan. Tapi Ah, sebenarnya aku tinggalnya itu di Bali, di Denpasar. Jadi aku terbang di Jakarta itu cuma sekitar 2 bulan, 3 bulan langsung dipindahin di Denpasar. Jadi aku sebenarnya stay-nya di sana, standby-nya oh, semuanya di Bali. itu di mes ya? Di mes ya? Atau apa? Enggak. Garuda nggak ada miss. Oh, Garuda Sekarang nggak ada mes. sekarang Jadi sudah nggak tidak ada. ngontrak sendiri, ngontrak rumah sendiri. Iya, sama teman-teman. Oke. Sip. Kalau apa namanya? Di luar itu kan pramugari itu adalah profesi yang wah gitu, kata orang. Iya, iya. Pengen ya banyak orang yang pengen kerja di situ. Mm-mm. Gimana? Bicara tadi kan sudah jelasin kan soal Mm-mm. apa namanya kenyamanannya, Mm-mm. yaitu cinta. Emang eh, berapa sih ininya pendapatannya itu dari situ? Aduh, Ya, ya orang ini realistis gitu orang ya walaupun nggak nyebut secara angka mungkin rata-rata berapa gitu kalau di Garuda gitu. rata-ratanya cukup lah. Cukup ya. Cukup buat Cukup. nggak serius, ini cukup buat membiayai hidup ketika kita tinggal di Denpasar itu cukup gitulah. Dan Kan pasar wah pasti kan tinggal di sana lebih besar biayanya, apalagi anak perantauan kan. ya. Kalau yang tinggal di Jakarta kan mereka bisa tinggal di rumah, mereka mungkin makan bisa di rumah ya kan. Kalau maksudnya save money-nya lebih lebih banyak lah mungkin ya kan. Kalau kita yang di Denpasar kan kita lebih mengeluarkan uang agak lebih karena kita harus bayar biaya tinggal, kita harus makan setiap harinya, biaya laundry, semuanya belum jajan-jajannya. Gitu sih intinya. Berarti cukup alhamdulillah. kelasnya internasional ya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ini terbangnya berapa lama biasanya? Seminggu ada liburnya nggak? Ada. Biasa kita liburnya itu sebulan ada 4 kali. 4 Dalam kali. sebulan, iya. Kalau sekalinya terbang itu, kalau domestik, kalau nginep ya kadang cuma 3-5 hari. Cuma kalau internasional itu bisa ada yang sampai seminggu, 11 hari. Gitu sih. Jadi intinya jarang pulang. Kasihan. Sebulan cuma 4 hari. Iya.
gimana ya, aku membayangkan 4 hari sebulan gitu. Terus Hidupnya ini selama berarti hitunglah kalau misalnya 30 hari. Normal 30 hari itu berarti 26 hari di kabin, di iya di aduh, pesawat, turun naik tangga pesawat, bawa koper, bangun pagi, bangun subuh, bangun tengah malam, boarding tengah malam, gitu-gitu aja sih terus tidurnya di mana? tidurnya. Ah, ah, Tidurnya itu sebenarnya kan karena pramugari itu sebenarnya nggak boleh tidur ya, nggak boleh yang tidur bener-bener ah, di lap gitu. ah, Iya, ah. waktu saat dia penerbangan dia harus tetap aware, dia harus tetap melihat Oke. kondisinya gitu kan. Ya tidurnya itu paling kita ada jam istirahat sih biasa. Maksudnya ada bagian pembagian istirahat biar kita bisa istirahat. Misal kalau waktu kita istirahat ya udah kita waktu kita istirahat kita duduk gitu, istirahat lah biasa-biasa santai-santai gitu. Hmm. Tuh janjinya banyak ya katanya, ada yang nanya. Jajannya banyak. Janjinya banyak. Terus paling Banyak jauh landing juga. di mana? Paling jauh landing di mana? Paling jauh landing di Amsterdam. Wow. Sudah Kak. Di, Oh ya, di paling none jauh ke none, Amsterdam. Noni ke noni negara none none. noni noni ini ya. Eh, Belanda Belanda ya. Belanda Belanda. Nah, itu kan kalau misalnya nih Hmm. jarak, misalnya kamu dari Papua barunya dari Jogja lah, dari Jogja yang baru nyampe Jakarta, itu kamu akan terbang lagi berapa jam kemudian biasanya? Apa langsung? Atau apa nih kalau PP? Oh PP, ada yang PP juga Ada banyak. ada. Kalau PP itu aduh maaf setelah kita pulang itu kita bisa diterbangkan lagi besoknya masih bisa. Kecuali kalau kita terbang yang berhari-hari bisa 3 hari itu bisa dikasih libur dulu gitu sih. Oh, Cuman nggak yang tiap hari kita diterbangkan gitu. berarti tapi setiap malam pasti tidur kan ya? Tidur kok. Orang kita aja kalau habis terbang ke kita misalnya baru landing di negara mana misalnya gitu ya. Itu Ah, itu nyampe pun udah kita tepar dulu. Kita tidur dulu, ngisi energi lagi kalau mau jalan-jalan ya baru jalan-jalan nantilah gitu. Tapi pasti kita kasih waktu buat kita istirahat sih karena kan di pesawatnya udah begadang. Apalagi flightnya bisa berbelas jam gitu kan. Belum jet lagnya, belum lain-lainnya. tidurnya Itu sih. disediain ini airport Iya. atau gimana? Oh enggak, tidurnya kita di hotel. Oh di hotel, Iya, di hotel ditanggung oleh kita perusahaan ya, yang ditanggung pasti oleh ya. perusahaan yang pasti. Jadi istilahnya kalau kita kerja ya udah kita tinggal bawa badan aja, bawa badan, bawa peralatan. Sisanya semua di ini sih. Berapa berapa koper kamu bawa selama bekerja? Saya sebulan cuma libur 4 hari. Berapa koper yang kamu bawa? Berapa baju yang kamu bawa? Jadi gini, kalau terbangnya kemana dulu? Kalau domestik ya cuman bawa satu koper, baju pun itu cuman bawa 3 setel. Oh, Bawa 3 setel, setelah itu bawa spare seragam satu, jangan sampai ketinggalan buat spare. Tapi kalau kita terbang keluar itu biasanya tuh minimal aku bawa baju tergantung harinya juga sih, tergantung berapa hari. Kalau 4-5 hari ya bawa bajunya kadang 5. Kalau sampai seminggu kadang bawa bajunya bisa 6, disesuaikan sih tetap sama hari-harinya. Tapi ini juga dapat. kopernya tetap geret satu. Ya paling Oh, kalau keluar biasa bawa koper gede tuh satu lagi. Jadi kopernya nerek 2, hmm. sama bawa handbagnya satu. Tapi kalau keluar tuh bisa ada waktu jalan-jalan ya, Iya, tapi sebentar gitu ya. itu bonus sebenarnya. bonus dari Oh, ke jet bon, bonus dari ke jet lag kan yang kejet dari telekan. iya. Kalau kamu terbang ke Holland itu tetap ngurus visa nggak? Ah, pertanyaan tuh. Iya, kalau ngurus visa, kalau kita sebagai awak kabin ya, itu sebenarnya kita nggak pakai visa. Tapi kita Hmm. nanti di negaranya itu, waktu di airportnya, kita ada dikasih card gitu untuk pegangan kita. Maksudnya itu untuk penggantinya visa gitu sih. Itu khusus awak kabin. Oh, nah ada khusus ya. Iya, ada khusus, ada khusus. Berarti bisa kemana aja itu, bisa bebas ya. Si Enggak. kartu itu enggak, jadi setiap Ah, negara yang kita baru datengin kita baru dikasih, dan itu hanya berlaku seberapa kita ada berada di sana. Kalau berlaku 3 hari ya itu hanya berlaku 3 hari gitu, setelah itu nggak valid lagi.
Sudah punya pacar belum tuh pertanyaan? Ada pertanyaan. Sudah punya pacar apa belum? Pacar ada, insya Allah sudah disimpan. Alhamdulillah. Udah Semoga punya disimpan. pacar tuh yang nanya. Sudah disimpan. Oke, sudah disimpan. Apa namanya? Terus lanjut. Sudah berapa negara yang sek terbang? Berapa Jauh ini. ya? Dihitung dulu kali, boleh? Boleh dihitung. Kalau nggak aku sebutin aja, aku lupa soalnya. Hah? Aku sebutin aja kali ya negaranya ya. Boleh Lupa coba soalnya. sebutin apa aja. Yang pernah itu ke Korea pernah. Korea, Jepang, Australia, Cina, semua ya Cina. Terus apa lagi tuh? Mana? Amsterdam tadi. Amsterdam. Baru segitu. Ke benua Amerika belum? Amerika belum. Belum. Kopernya apa aja isinya katanya? Isi kopernya udah jelas, apa aja? Udah jelasin tadi. Isi kopernya baju, pakaian ganti, pakaian spare, pakaian office look harus punya satu di koper. Peralatan mandi, peralatan make up, spare seragam kerja. Itu aja sih paling. Itu aja. Ya itu Simpel aja. ya. Ya simple. Yang penting bawa baju spare aja. Sama office look itu wajib dibawa. Oke. Biasanya kan ada ini juga apa namanya? Dadakan itu loh, dadakan. Oh, kamu malam ini terbang ya? Dadakan. Ada nggak kayak gitu? Ada. Itu... Tapi itu kalau kita standby, kan kita ada standby juga kan. Misalnya kita standby dari jam 9 malam sampai jam 9. Kalau standby itu cuma beberapa jam doang. Jadi kalau standby itu kita bisa tiba-tiba di calling buat terbang. Tapi kalau standby itu pun nggak boleh nolak ya, karena bos yang ini ya. Ya karena itu udah kewajiban kita juga sih sebenarnya. Karena kan kita lagi standby. Jadi kalau standby itu kan kita bisa dipekerjakan tiba-tiba, bisa enggak, bisa iya kan. Jadi seandainya pun kita dapat kerjaan, kita disuruh telepon suruh terbang ya kita harus jalanin. Gitu. Pengalaman yang paling berkesan pas pertama di luar negeri siapa? Pengalaman berkesan pas sampai di luar negeri, wow gitu. Wow, akhirnya bisa nyampe sini. Kayak kalau dipikir-pikir dulu, masa sih, maksudnya kerjanya bisa kesana kesini, bisa ngelihat bener-bener yang tempatnya bagus-bagus, tempatnya menarik-menarik, bersih-bersih, itu kayak bagus-bagus. Takjub pertama lihat. Takjub. Ada juga kejadian yang menurutku itu butuh keahlian ya. Ketika di pesawat gitu, kayaknya pramugari selalu dituntut senyum walaupun ada penumpang yang usil apa segala macam. Iya. Gimana itu? Kalau pengalaman kamu tuh gimana kalau tentang usilan gitu? Kalau maksudnya kita tetap ramah, kita harus tetap sopan, kita harus tetap beretitude. Tapi gimana caranya kalau ada penumpang usil-usil nakal gitu ya maksudnya? Kan ada kan kadang kan, ada nggak? Yang kayak gimana tuh contohnya? Coba yang menurut kamu usil itu apa? Yang menurut kamu usil? Usil, minta Instagram, minta nomor WA. Itu yang paling sering. Itu yang paling sering sih. Minta nomor WhatsApp sih yang paling sering. Kadang ada yang nyamperin sampai ke kita kan kalau udah selesai landing gitu kan. Kadang dia masih nungguin, ntar abis itu dia nyamperin kita ke belakang. Mbak boleh minta WhatsApp-nya nggak gitu, boleh atau minta IG-nya katanya gitu. Itu usil sih menurut aku. Atau misalnya kita lagi serving dia, kasih makanan atau tawarin minum, biasa ada yang nggak langsung, maksudnya mereka nggak langsung jawab, tapi kayak bercanda-candain dulu sama teman-temannya kah atau apa gitu sih. Itu usil juga. Berarti kamu risih ya dengan itu ya?
Risih nggak terlalu sih, cuma kayak ya itu usil sih maksudnya gitulah. Risih sih ya, semua orang kayak risih deh digituin. Terus kamu gimana bisa menahan hal-hal yang kayak gitu? Tapi maksudnya nggak pernah marah kok kalau digituin, maksudnya nggak pernah Nah, sampai ada rasa yang iya apaan sih nih orang gitu, nggak ada, ngemarah juga nggak ada, cuman kayak ya udahlah kayaknya udah resiko ya pekerjaannya kayak gitu. Banyak juga kan yang diusil-usil manja seperti itu. disuruh oleh ini, pom atau pemuda-pemuda atau remaja-remaja. Campur. Campur. Semuanya ada Apa dari berbagai macam. apa ada bedanya nggak antara usilnya om remaja dan pemuda? Ada. Yang udah Apa? dijelasin juga ya. Apa ya, kalau yang udah berumur tuh paling Mbak, apa ya, suka gini kadang, oh aku pernah aja waktu surfing itu dia gini kedip mata gitu. Apa tuh, gimana tuh kedip-kedip mata gitu? Ngapain kan coba? Iya, jadi waktu di surfing ya paling dia ngedip mata, atau waktu kita kasih dia makanan lagi surfing dia, kan kita kasih begini, tiba-tiba dia nggak tahu emang gak sengaja atau gimana, kayak dari bawah tuh tangannya dipegang gitu juga gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, iya, Jadi iya. waktu kita kasih makan dia gini gitu, sekalian kali ya, apa nggak sengaja? Kita juga nggak tahu sih. Gitulah Itu paling. kedip-kedip paling memang matanya kedip-kedip memang nggak sengaja paling memang kayak gitu. Positif, positif ya mikirnya. Aku juga positif. Oh mungkin aku juga positif sih. Mungkin bapaknya kelilipan deh kayaknya. Ah, ah. Kalau yang pemuda-pemuda, Kalau pemuda tuh biasa mereka pakai triknya pakai, Kak boleh minta Instagramnya nggak, biasa gitu. tuh Tapi trik-trik kalau lama itu. mereka, iya kalau mereka tuh lebih, kan biasa ada yang pergi sama temen-temennya kan, biasa ya gombal-gombalin gitu, atau biasa macam sih biasa, suka banyak yang ngevlog ya sekarang penumpang naik pesawat. Hmm. Iya biasa mereka kalau sambil ngevlog tuh biasa sambil gini-gini lah, sambil ya gombal-gombal lah gitu. Kalau anak muda lebih gombal-gombal sih, suka gombal-gombal Terus kamu gitu. kasih nggak itu? Apa? Misalnya minta IG, minta apa? Minta IG misalnya Oh, atau minta kalau WhatsApp aku nggak pernah kasih sih. nah, ngasih ya. Kalau WhatsApp aku nggak. Kalau Kalau IG IG pun, ngasih ya. kalau IG pun itu juga kadang aku lihat nih, maksudnya dari aku, kadang aku dari cara aku nolak tuh, maksudnya di dia bakal berkenan nggak gitu, aku lihat juga sih. Kalau emang kayaknya aduh kayaknya takutnya gimana deh, takutnya nyinggung juga kan perasaan dia, ya udah kasih aja, nanti kan setelah itu kan urusannya beda lagi kan. Urusannya beda lagi. Iya, maksudnya setelah itu urusan Gimana itu kita maksudnya? mau nanggepin atau enggak kan masih bisa dinego-nego sendiri kan sama kita gitu, Mas. Oke. Aku penasaran juga nih kalau makanan Apa tuh? makanan di pesawat Ya, itu bawanya gimana itu? Maksudnya apa saat gimana ada apa makanan di namanya dalam pesawat? apa ngambilnya di mana atau masak di situ atau gimana? Enggak sih, jadi sebelum flight itu bagian catering udah masukin makanan. Jadi kita waktu di atas mau sebelum bagian ke penumpang udah kita masukin oven dulu. Kita hangatkan lagi. Tapi makanannya semua fresh. Cuman kan waktu kita mau bawa kan biar lebih disajikannya lebih nikmat, lebih hangat. Itu kan kita panasin dulu di ovennya karena ada ovennya di dalam. Kamu ini sudah kan ada kelasnya tuh ya di penerbangan ya? Iya. Kelas ekonomi, bisnis, eksekutif Bisnis ya? ekonomi. 3 ya? Iya, tiga. Nggak beda? Oh, 3. Beda. Itu Kamu kita pernah juga melakukan itu tiga-tiganya? aku cuman di bisnis sama ekonomi. Bisnis dan ekonomi. Ya, karena untuk kita bisa serving ke 3 kelas itu kita harus training lagi. Maksudnya kita harus disekolahin lagi, beda sekolahnya. Oh beda. Iya, Tapi kamu sekolah 2 kali dong? tapi kalau yang ekonomi itu udah basic kan, jadi semuanya emang udah sekolah rata. Cuma kalau untuk bisnis itu kita sekolah lagi, sekolahnya nggak lama, cuma sekitar seminggu lah total. Oh, apa Itu sih juga bedanya? gimana? Pelayanannya apa sih yang beda? Maksudnya yang kamu garis siapkan dari di kelas ekonomi sama yang bisnis itu apa? Kalau di bisnis yang pasti kita lebih
lebih hangat ya, maksudnya hangat semuanya gitu. Maksudnya kayak kalau di bisnis tuh kita harus wajib banget buat nyebut nama si penumpangnya, itu wajib. Oh, Terus servingnya juga peralatan segala macamnya itu segala macamnya pokoknya lebih banyak. Kalau ekonomi kan kita kerjanya maksudnya ya itu udah standar yang dilakuin sih sama perusahaan. Intinya kalau bisnis itu dia lebih 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 maksudnya lebih plusnya itu maksudnya karena kita harus nyebut nama mereka, kita harus lebih sama mereka tuh harus benar-benar yang lebih peka gitu. Karena kalau bisnis nggak sebanyak ekonomi kan penumpangnya. tapi memang senang sih kalau disebut nama. Iya kan, sini ya. Iya. Selamat pagi, Pak. Kadang GR kan. Gitu ya. Ada GR gitu ya. Tapi emang udah Itu yang bikin kewajiban. GR kadang yang pengen Oh, pengen minta-minta IG itu. iya ya. Oh, dia jadi Sebut-sebut pengen nama minta itu. IG-nya gitu ya. Oh gitu Eh, ternyata. iya dong. Oh, iya Kamu sih. kalau disebut nama kan senang juga kan? Iyalah, Iya. baper, baper. Daripada daripada dipanggil hey, Atau cuma panggil Mbak doang ya. ah, lebih Lebih enak lebih senang panggil nama kayak sih. ya ini orang nih perhatian banget. Kayaknya Iya. itu training psikologi ya. Pas Hmm. training. Tuh dia nanya pasportnya ngurus sendiri atau dari Gimana itu? perusahaan. Pasportnya itu kalau dia udah expired dibantu sih sama perusahaan untuk diperpanjang lagi. Oh, Dibantu. dibantu. Oke, ada lagi nggak yang nanya-nanya nih? Ada lagi? Berarti ke timur belum ya, ke Papua belum ya? Belum pernah dapet. Desi sudah nikah atau belum? Pernah dapet. Belum. Belum. Belum, tapi calonnya ada. Belum juga. Amin. Oke. Apa namanya? Ini, kalau ini ketika kamu kerjanya banyak, jarang keluar. Ya. Kalau aku stres gitu. Kamu nggak stres? Enggak sih, tapi ya boring. Boring. Iya. Yang kamu lakukan apa ketika boring? Apa ya? Ini waktu in-flight kan? Ya, Paling atau ya waktu terbang ke ataupun cuma selesai istirahat sebentar terbang lagi gitu. kalau lagi in-flight paling karena nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Itu paling Mm-mm. ngobrol, sharing-sharing sama kru atau paling cerita-cerita gitu aja sih yang paling banyak dilakuin. Atau mungkin kadang penumpang juga kadang kan bosan kan kalau penerbangannya lama. Mereka tuh kadang ke galley belakang kita juga ikut nimbrung, ngobrol-ngobrol, ngajak ngobrol gitu sih. Biar nggak terasa waktunya. Kalau sudah nikah harus keluar maskapai. Itu ada pertanyaan. Gimana? Kalau sudah nikah harus Kalau keluar sudah nikah maskapai. harus keluar maskapai. Enggak kok, itu tergantung kitanya. Tapi emang ada cuti waktu kita, kalau kita nikah ya setelah itu kita hamil gitu, itu emang ada cuti buat kita. Cuti dulu, nanti baru bisa aktif lagi. Tapi nggak harus keluar maskapai. Itu semua terserah sih, terserah kitanya mau keluar apa enggak. Tuh, Yang kita yang nanya sudah dijawab calonnya, ya tadi ya. kayak yang nanya calonnya ini deh, calonnya pramugari kayaknya ini gebetannya. Kenapa? Kayaknya yang nanya calonnya pramugari nih, Barangkali. barangkali. Ini selalu ditinggal ya. Iya, meyakinkan tuh kalau udah nikah harus keluar maskapai. Berapa lama kamu pengen jadi pramugari? Gimana mas? Berapa lama kamu jadi pramugari inginnya? Atau selamanya? Atau apa? Oh, selamanya sih belum ada gambaran mau selamanya juga sih. Cuman ya dijalanin aja lah, ikutin alurnya. Selagi masih bisa rezekinya di situ masih. Bosan nggak sekarang? Belum ya? Gimana? Belum bosan? Belum. Malah lagi ini nih, Semangat-semangatnya? lagi kangen-kangen nih terbang. Oh iya.
betul, 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 betul. Jadi ini baru pertama di Garuda, atau maksudnya di apa di pramugari baru pertama kali langsung ke Garuda gitu ya? Iya, baru pertama kali. Karena kan baru sekali coba juga kan, jadi baru banget tahu semuanya. Oke, tahu semuanya. Itu apa nih? Ada pertanyaan mantan. Saya kemarin terakhir, mantan. Mantan saya kemarin Mantan saya itu kemarin kan terakhir jadi pramugari. teringat Itu kan. target nikah. Target nikah umur berapa? Nggak ada Oh. target. Emang Desi umurnya berapa sekarang usianya? Mau jalan 25. Paling cukup lah. Jalan 25. Cukup ya? Sudah Semoga. cukup. Sudah pantas. Sudah Sudah pantas layak membina rumah-rumahan. membina rumah-rumahan. Rumah-rumahan. Ya, selama COVID nggak pernah terbang sama sekali. Oh, pernah. Terakhir itu pas awal-awal COVID masih membeledak-beledaknya banget tuh. Itu terbangnya malah sempat ke Cina juga. Cuman Cinanya masih Cina ini sih, masih Cina belum nyampe sana. Masih sempat ke Shanghai, masih sempat ke Beijing. Oh, sempat ke Shanghai, sempat ke Beijing. Itu belum ada penutupan ya? Belum, baru setelah itu gak lama ditutup semua. Masih sempat ke Australia, tapi di mereka di sana udah ketat-ketat sih semua prosedurnya. Udah mulai dijaga semuanya. Terus habis itu gimana? Apa kamu diminta? Apakah kamu bagian dari ini? Bagian dari yang dirumahkan? Atau gimana? Gimana? Apa kamu bagian yang dirumahkan atau gimana? Iya, kebetulan ya? termasuk. Oh, kamu termasuk yang di rumah? Iya, juga? termasuk. Makanya sudah cukup lumayan lama nggak terbang. Berarti beritanya sampai ke mana-mana ya? Oh iya, sudah jadi berita luar biasa. nasional. Oh, luar biasa Garuda. Terus, itu, ini kamu kalau pramugari sistemnya kontrak atau gimana? Iya, kontrak. Kalau pramugari itu sistem kontraknya 2 tahun. Setelah itu baru pengangkatan. Setelah itu baru pegawai. Kamu sekarang pegawai? Aku ini akhir tahun ini kontraknya habis. Jadi seharusnya akhir tahun ini. Seharusnya ini bisa diperpanjangkan. Cuman karena COVID, jadi semuanya kayaknya bakal mundur. Jadi nanti bakal diperpanjang lagi lewat dari jatuh temponya si kontrak itu. Tuh, bukannya kamu udah 2 tahun? Gimana? 2 tahun ya? Sudah 2 tahun ya? Iya, sudah mau 2 tahun. Tapi masih kontrak? Masih. Kan baru habis tahun ini. Oh, baru kalau diangkat pegawai tetap setelah berapa lama itu? Biasanya di infonya langsung sih. Ada pertemuan, tetap ada pertemuan, tapi setelah itu kan akan tahu Anda diperpanjang atau tidak. Berdoalah Anda. Iya, ikut aja alurnya. Itu ada yang nanya tuh, udah pengen beralih profesi katanya. Jadi apa? Beralih profesi BK wisata junior rumah tangga. Aku kurang suka sih ya kerja di kantoran gitu. Sukanya belum sih, lapangan? Belum. Sejauh ini belum terpikirkan. Belum. Kalau misalnya nggak diperpanjang, apa pindah maskapai rencananya? Sudah ada pikiran itu nggak? Ini kan gimana? Sudah ada pikiran itu? Ada pun belum mantep gitu, tapi ada kayak, maksudnya ada lah pilihan-pilihan dari keluarga, dari teman-teman kan disaranin. Cuman kayak belum ada sih, belum terpikir. Sejauh ini belum. Itu ada yang nanya tuh, syarat-syarat berkas yang wajib disiapin nggak selain CV? Mana? Ya. Oh, waktu itu Kak, pramugari ada syarat berkas yang waktu selain CV kalau ada apa aja Kak? CV
apa ya, aku tuh lupa deh kalau nggak salah CV sama bawa bawa apa kakak gitu-gitu, fotokopi ijazah. Hmm. Fotokopi ijazah wajib kan, itu fotokopi ijazah SMP SMA, terus kakak akte, itu aja sih paling. Tingginya berapa itu yang nanya? 160 enggak? Tingginya, tinggi siapa? Tinggi aku. Enggak, yang nanya itu, yang nanya. Oh, yang nanya. Kan sekarang 160 kan? Iya, Syaratnya kan? sekarang kayaknya 160 deh terakhir aku baca di website itu. Atau masih 158 tuh. Semoga masih 158. Emang jurusannya bebas kan? Gimana? Apa harus jurusan apa? Oh, enggak. Bebas. SMA pun bisa. Bisa ya? Bisa. Karena kan Ah, syaratnya itu minimal lulus SMK, SMA atau SMK. apalagi? Oh ini kan terbang nih kemana-mana. Hmm? Kan masyarakatnya beda-beda toh. Ya, Penumpangnya beda-beda. iya. Misalnya ke arah ke timur, misalnya orang kayak gini. Bahasanya Kalau ke juga luar beda negeri ya. kayak gini. Iya, benar-benar. Apa pengalaman kamu menghadapi hal yang lucu dan yang menarik gitu ya? Iya. Tingkah-tingkah laku penumpang gitu yang kamu alami. Ada ya, sebenarnya banyak banyak banget gitu. Cuman apa ya Nah, detailnya? Ya paling itu sih, maksudnya kayak eh kadang emang ada beberapa negara yang itu kayak penumpangnya, masyarakatnya itu emang udah paten kayak gitu. Maksudnya setiap kita terbang, misalnya kita buat terbang kemana ke negara A gitu, itu pertama kali kita ngasihin kok penumpangnya rata-rata begini ya dominannya gitu. Tapi waktu kita terbang lagi ke negara ke negara itu lagi, balik lagi kita ngerasain yang sama, dan itu yang ngerasain gak cuma satu dua orang gitu, kayak oh ternyata kayak emang negara apa kayak udah paten ya penumpangnya itu rata-rata orangnya kayak gini gitu. Cuman kejadian-kejadiannya banyak sih. Tapi emang yang dihadapin beda-beda sih, menarik-menarik orang-orangnya. kejadian emergensi ada nggak? Ya ada penumpang yang kamu pernah alami, ada penumpang yang tiba-tiba sakit di atas pesawat itu. Oh ya, ada Pernah kamu alami itu? sakit itu sering sih itu. Sakit. Kita ada nyediain ini sih, kita ada nyediain obat-obatan kan di pesawat. Itu ada pertanyaan tuh dari tadi ke skip katanya pertanyaannya. Soalnya Syarat-syarat skip masuk ya, maskapai sekali Garuda. lagi, syarat Nah, masuk Garuda. Yang pertama, nah, umurnya minimal 18 sampai 27 tahun. hmm, Yang pasti berkeluarga negaraan Indonesia. Setelah hmm. itu mampu berbahasa Inggris dengan fasih, ya minimal tahulah basicnya. Tingginya, kalau dulu tuh 158 sampai 170, atau mungkin sekarang udah 172 gitu. Sama Hmm. apa ya, itu aja sih udah basicnya banget yang harus dimilikin. Kamu minum nih. Oh, aku juga udah minum nih, tadi udah nyiapin, boleh minum ya? Aku juga nyiapin minum tadi itu. Minum kali Ya ya, sambil boleh ya? minum aja. Minum boleh. Haus ya. Ya. Itu ada pertanyaan tuh syarat jadi pramugari menguasai berapa bahasa? Yang penting bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, itu aja. Oke. Oke, ini sudah sebentar lagi kita udahan. Ya, Oke. Terima kasih ya waktunya. iya, terima kasih.